Good morning, happy Sunday buat setiap kita yang menyaksikan online service dari IFGF Surabaya. Thank you so much untuk selalu available untuk melayani Tuhan dimanapun Anda berada untuk datang kepada Tuhan. Ada satu kata firman Tuhan, encouragement word dari saya hari ini, dari Roma 12 ayat 12 dan 13. Bersukacitalah karena kita yakin bahwa harapan sebagai pengikut Kristus pasti terwujud. Saat menghadapi kesusahan, hendaklah kamu berdiri teguh. Dan dalam menghadapi apapun, tetaplah berdoa. Ketika saudara-saudari seiman butuh bantuan, tolonglah mereka. Dan kalau mereka memerlukan tumpangan, hendaklah pintu rumahmu terbuka bagi mereka. Hari-hari ini adalah saat di mana kita menaruh pengharapan kita lebih lagi kepada Kristus. Dan saat kita menghadapi kesusahan, saatnya kita menunjukkan bahwa iman kita terus berdiri teguh dan dalam segala keadaan kita tetap berdoa, memberikan bantuan, dan memberikan tumpangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Be joyful in hope, passion in affliction, faithful in prayer. Share with the Lord's people who are in need and practice hospitality. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Di minggu yang pertama di bulan Agustus ini, kami tahu Tuhan, Engkau sedang membawa setiap jemaat-Mu Tuhan untuk memiliki confidence in Christ. Supaya kami tahu Tuhan, rencana-Mu itu indah bagi setiap kami. Supaya kami tahu Tuhan bahwa Engkau sudah kasihi, that we are loved. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami berdoa Tuhan, setiap kami siap menerima pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, saya memulai suatu khotbah judul hari ini, You Are Loved. Bahwa kita tahu bahwa apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita dengan suatu statement bahwa pengharapan kita bukanlah kepada apa yang membuat hidup kita tenang. Atau kapan keadaan menjadi lebih baik, tetapi kepada siapa yang menjadi sumber pengharapan, keyakinan kita di dalam Kristus. Saya berdoa, di bulan ini kita akan belajar, kita nggak sekedar menunggu apa yang membuat kita lebih tenang. Saya percaya kita bisa tenang, tapi yang namanya kehidupan, kita akan terus mengalami hal-hal yang membuat hati kita tidak tenang. Atau kita berkata, kapan ya keadaan menjadi lebih baik? Saya percaya keadaan akan menjadi lebih baik, tapi akan selalu ada keadaan yang membuat kita berpikir bahwa keadaan itu tidak baik. Makanya hari ini kita belajar untuk memiliki keyakinan kepada Kristus. Know that you are loved. Nah, saya akan belajar sama-sama dari kitab Roma. Saya senang kitab Roma ini. Anda tentunya sudah sering membaca kitab Roma pasal 8. Ini adalah puncak di mana kita melihat bahwa berkat Tuhan itu kepada setiap orang-orang percaya. Dari Roma pasal 1 sampai 7 menjelaskan bagaimana kita ini diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan kita diawali ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roma pasal 8 dimulai dengan suatu kepastian bahwa kasih Tuhan itu yang membuat kita bisa hidup. No condemnation. Tidak ada penghukuman. Dan di ayat 39, ayat yang terakhir dikatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Suatu ayat yang dimulai dengan suatu statement yang luar biasa dan diakhiri dengan suatu kepastian bahwa nggak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Siapakah orang-orang yang akan mengalami Roma pasal 8 itu? Dan kita lihat di sini, itu adalah buat kita semua yang telah mengalami penebusan oleh darah Kristus 2000 tahun yang lalu. Karena sejak semula Allah mengenal dan mengasihi kita. Saya baca terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan di sini bahwa Dia pun sudah menetapkan siapa? Kita, saudara dan saya, untuk menjadi serupa dengan anaknya. Jadi ketika kita mengalami kehidupan lahir baru di dalam Kristus, kita mengalami suatu proses, restorasi, pembentukan karakter, supaya kita mengalami keserupaan dengan Kristus. Dan itu proses yang
nggak mudah yang kita alami seumur hidup kita. Nah, sejak awal kita sudah masuk dalam rencana Allah. Ini firman Tuhan. Lalu kita dipanggil menjadi anggota keluarganya melalui pengorbanan Kristus. Dan kita dibenarkan dalam pandangan Allah. Dan akhirnya kita akan menikmati kemuliaannya. Suatu saat nanti kita sudah mengalami panggilan Tuhan, pilihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita masuk dalam rencananya. Dan kita sedang berproses untuk suatu saat nanti kita mengalami, menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya sadar beberapa dari kita mungkin saat ini bertanya-tanya, well Tuhan, kalau Tuhan itu benar-benar baik di dalam kehidupan kita, mengapa seringkali kita mengalami begitu banyak masalah? Dan kebetulan di setahun setengah terakhir ini suatu masalah yang kita hadapi hampir di seluruh negara. Kalau nggak bilang seluruh negara, sampai saat ini masih mengalami semuanya itu. Sehingga kadang-kadang mungkin Anda atau saya bertanya, Pastor, atau kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, how can we be sure that we are loved? Atau pertanyaan ini adalah, how can you be sure that you are loved? Saya senang kita semua mungkin punya pertanyaan yang sama. Karena mungkin dalam kehidupan kita akan bertanya kepada Tuhan, bahwa kenapa kok kita menghadapi suatu musuh yang besar? Dan Roma pasal 8 ini punya 5 pertanyaan, especially di ayat 31 sampai ayat 39, di mana di sini kita bisa melihat penulis kitab Roma ini, Paulus, dia mengatakan bahwa inilah kepastian kita. Bagaimana kita sadar, bagaimana kita tahu bahwa kita ini benar-benar dikasihi oleh Tuhan. Lepas melewati semua masalah, tantangan di dalam kehidupan kita. Mungkin pertanyaan pertama kita, seringkali kita bertanya, Tuhan kalau ini musuh terlalu besar, kita sebenarnya bisa menang nggak sih? Mengalahkan semuanya ini. Mungkin dulu kita pernah menghadapi masalah demi masalah, tapi nggak sebesar saat ini. Aku merasa bahwa kali ini musuh ini begitu besar. Tapi firman Tuhan menjawab, saya suka. Ada 5 pertanyaan retorik yang Paulus ungkapkan di Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 ini. Dan Paulus mengatakan, with God on your side like this, how can you lose? Jadi kalau kita bertanya, Tuhan, gimana aku bisa memenangkan pertempuran saat ini yang terlalu besar, musuhnya itu kayaknya begitu besar. Tapi Paulus memulai suatu pertanyaan ini. Di ayat 31, dia mengatakan, jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Jadi bukan berdasarkan betapa besarnya musuh kita, tapi adalah siapa yang berpihak kepada kita. Benar ya? Bayangkan kalau kita menghadapi musuh yang besar, tapi kita tidak punya pertolongan siapa-siapa. Musuh kecil pun mungkin kita bisa kalah. Tapi kalau kita tahu sebesar apapun musuh kita bisa tahu bahwa ketika Tuhan ada di pihak kita. Tuhan sebagai Raja segala raja, Hakim yang adil, is on our side. Dan dikatakan, siapa yang bisa melawan kita? Jawabannya tentu berkata, tidak ada. Makanya di sini Paulus mengatakan, jadi apa tanggapan kita tentang semuanya itu? Kalau Allah yang membela kita, tidak akan ada musuh yang bisa mengalahkan kita. Wait a minute. Sejauh apa sih Tuhan itu membela kita? Sejauh apa kok sampai Tuhan itu mati-matian ada di pihak kita? Kenapa? Nah, ternyata di Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17, dia mengatakan bahwa setiap kita, makanya tadi kita awali yang sudah masuk dalam rencana Allah, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Tahukah Anda? Kata anak-anak Allah ini adalah the highest status. Makanya Tuhan pasti bela kita. Dan kalau Anda tahu pada zaman itu, pada Roma itu, untuk seseorang memiliki highest status yang dikatakan sebagai ahli waris. Atau kita terus dulu, ayat 15. Kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi menghadapi musuh. Tapi kamu akan menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, Bapa. Jadi nggak cuma highest status. Anak Allah itu adalah
highest rank, highest status, di mana akan ada pembelaan yang luar biasa dari orang tuanya, tapi juga kita bisa memanggil ya Abah, ya Bapa. Bicara tentang the closest intimacy. Dan tahukah Anda pada zaman itu untuk proses adopsi, terutama ketika orang itu ingin menunjuk ahli waris, ketika orang Roma pada zaman itu, mereka ingin memilih ahli waris yang berhak memiliki setiap bagian harta dari seorang ayahnya. Itu tidak bisa otomatis anak yang mana yang mendapatkannya. Mereka harus melakukan yang namanya proses adoption. Jadi mereka itu benar-benar ada upacara di mana mereka diadopsi untuk menjadi ahli warisnya dari Bapak A ini. Dan itu anaknya akan kegirangan karena mereka akan share the inheritance. Dia akan share warisannya. Mereka punya istilahnya dalam bahasa Inggrisnya itu joint heirs. Di mana dia akan berbagi apa yang dinikmati ayahnya, dia diberikan kepada anak yang ditunjuk sebagai ahli warisnya. Makanya oleh roh itu ayat 16 bersaksi bahwa sama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah, punya deepest experience. Kita nggak punya hanya higher status, tapi kita punya benar-benar closest intimacy bersama dengan Bapa kita. Dan kemudian dia memiliki deepest experience, punya pengalaman-pengalaman tertentu yang orang lain nggak pernah memilikinya. Itulah sampai sejauh itulah proses Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Makanya kita tahu bahwa di saat-saat apapun di dalam kehidupan kita, kita tahu siapa yang membela kita. Ada pembelaan surga. Makanya dikatakan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Nah ini bonusnya. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga bisa dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ada greatest security. Makanya ketika kita diadopsi menjadi anak, kita nggak cuma punya highest status, tapi kita punya closest intimacy. Kita punya deepest experience. Dan kita punya greatest security. Makanya kita bisa so sure bahwa kita itu dikasihi karena ada pembelaan surga. Sama seperti kita, nggak usah dikatakan sebagai anak yang menjadi ahli waris. Bapak-bapak yang waras pun hari-hari ini ketika anaknya menghadapi musuh, kita akan terus bela. Regardless mungkin nanti kita tahu bahwa anak kita salah, tapi kita bela bukan cuma supaya kita membela anak kita, tapi kita tahu bahwa ini anak yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, dan sebagai Bapak kita punya naluri untuk kita bisa membela anak-anak kita. Beberapa hari yang lalu saya di iCare, kita sharing-sharing mengenai salah tulis. Jempol ini kan kebesaran ya, sekarang kita semua chat gitu. Dan saya mengatakan, kalau Anda perhatikan di smartphone Anda, atau di setiap handphone deh, antara huruf A dan huruf S itu bersebelahan. Dan saya bercanda sama teman-teman seringkali. Karena ada orang-orang yang manggil saya pastor itu kan PS kan dalam WhatsApp. Dan kadang-kadang waktu mereka panggil pastor, PS gitu ya, salah ketik. Dia tulis PA, jadi manggilnya Pa. Saya langsung jawab gini, saya bukan papa kamu gitu ya. Bukan apa-apa, bukan saya nggak mau ngadopsi anak, tapi saya takut harus berbagi warisan dengan mereka. Saya katakan itu sebagai bercanda. So, just call me PS, not PA. Jangan panggil saya papa. Saya takut dengan resiko untuk bisa ngadopsi anak-anak yang lain. Just kidding. Nah, tapi sejauh itulah security kita. Bahwa kita itu bisa dikasihi Tuhan. Bahwa ada pembelaan surga yang luar biasa. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa secure bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Mungkin seringkali kita bertanya, Tuhan, mana pertolonganmu? Kok kelihatannya agak terlambat ya. Kok kelihatannya Tuhan nggak memberi pertolongan kepada kita. Tapi Paulus again, dia mengatakan dengan rhetoric question, pertanyaan retorik yang kedua. Dia mengatakan, hey, kalau Tuhan itu memberikan anaknya yang tunggal untuk Anda, apalagi sih yang bisa ditahan? If God gave His only Son, the only Son, ini sesuatu yang berharga, yang paling berharga aja diberikan kepada kita, masa sih Tuhan akan menahan hal-hal yang lain?
Nah, karena itu kita mendapat kepastian hari ini. Roma 8 ayat 32 mengatakan, buktinya, ini buktinya. Kalau Tuhan akan memberikan segala yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, adalah Allah sendiri tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkan dia untuk menderita dan dikorbankan demi menyelamatkan kita. Kalau Allah rela memberikan anaknya yang terkasih, tentunya dia akan tetap berbaik hati kepada kita dan memberikan semua hal yang lain yang sudah dijanjikan kepada kita. Seringkali mungkin kita bertanya, kesannya kok terlambat ya pertolongan Tuhan. Saya percaya nggak ada yang terlambat. Karena yang terbaik pun, yang paling berharga di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus, anak Allah sendiri, itu sudah diberikan kepada kita. Jangan pernah ragu akan cintanya pada kehidupan kita. Dan gak cuma itu, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan penolong. Dan kita bisa melihat di sini, Roma 8 ayat 26 memberikan kesaksian bahwa Roh Allah itu juga menolong kita di dalam kelemahan kita. I know beberapa Anda hari ini merupakan titik-titik terlemah dari kehidupan Anda. Berita buruk tak kunjung reda dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang kehilangan orang-orang yang kita kasih. Ada yang mungkin masih bertahan. Ada mereka yang mungkin saat ini masih terpapar. Tapi saya percaya ketika kita nggak tahu apa yang harus kita doakan, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita. Dan inilah kuncinya. Roh Allah itu menolong kita dalam kelemahan kita. Gimana sih Roh Tuhan itu menolong kita? Tahukah Anda Roh Kudus itu cara kerjanya dia mengingatkan kita. Dia adalah roh penolong. Artinya apa? Ketika kita dalam kelemahan, Tuhan itu bisa mengingatkan firman Tuhan yang pernah kita dengar, kita baca, pernah kita rasakan kebaikan Tuhan di masa-masa yang lalu. Dan Roh Kudus itu mengingatkan kita. Makanya penting buat kita mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Dengan perkataan Tuhan Yesus, perkataan firman Tuhan, perkataan dari apa yang Alkitab katakan mengenai diri kita. Karena di saat lemah, kita itu bisa lupa secara manusia, jasmani kita. Makanya dia katakan Tuhan itu nggak segan-segan mengorbankan anaknya yang tunggal. Dia memberikannya kepada kita. Namun di saat-saat kelemahan, ada yang namanya Roh Kudus. Karena sebenarnya kita nggak tahu. Tahukah Anda, kadang-kadang saya juga merasakan, aduh, nggak tahu lagi harus doa apa. Kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi situasinya ini banyak orang menjerit kelaparan, ketakutan, kekhawatiran, menjerit kehilangan, berduka, dan lain sebagainya. Saya sebagai hamba Tuhan juga mengalami kadang-kadang saya nggak tahu apa yang perlu saya doakan. Mau hadik COVID-nya, atau kita biarkan dalam arti kita hanya menguatkan orang-orang. Saya masih kadang-kadang bingung di masa-masa ini. Tapi dia mengatakan bahwa Roh-Nya sendiri berdoa untuk kita dan menyampaikan permohonan kita kepada Allah dengan seruan yang penuh perasaan, dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Ayat 27 mengatakan, Allah tahu isi hati semua orang. Tahukah Anda? Roh Kudus itu tahu. Seringkali kita pikir, Tuhan kok kayaknya telat ya Engkau menolong aku. Masalah keuanganku terlalu berat. Masalah sakit penyakit terlalu berat. Masalah hidupku terlalu berat. Padahal aku orang baik. Tapi ada orang yang mungkin nggak lebih baik dari aku. Tapi kok hidupnya jauh lebih enak. Hey, before you say to God, Allah tahu isi hati semua orang. Dia juga tahu sedalam-dalamnya permohonan yang disampaikan oleh Roh-Nya. Makanya bangun keintiman dengan Roh Kudus itu. Karena ketika Roh itu menaikkan doa bagi kita, umat Tuhan yang sudah disucikan Allah, permohonan Roh itu selalu sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Seringkali kita bertanya, Tuhan kenapa Engkau terlambat? Kenapa Engkau nggak menolong aku? Itu dari kacamata kita sendiri. Bukan saya mengecilkan arti penderitaan yang Anda alami. Tapi ketika kita berdoa di dalam Roh, waktu kita menaikkan doa, Roh itu menaikkan doa bagi kita.
permohonan roh itu selalu sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Ada kontak batin antara roh kita, roh kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita, yaitu roh Allah sendiri dengan surga. Jadi doa itu nggak memaksakan kehendak kita kepada kehendak Tuhan, tapi menyelaraskan sehingga roh ini selalu sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Itulah makanya firman Tuhan mengatakan, kalau Tuhan sendiri nggak sayang, nggak mungkin dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Apalagi sih yang dia akan tahan-tahan dalam kehidupan kita. Itulah pertanyaan kedua yang Paulus katakan. Dan yang ketiga, Paulus mencoba menjawab ketika kita merasa situasi sekitar kita. Tahukah Anda ketika kita mengalami masalah bertubi-tubi, tanpa sadar ada suatu guilty feeling dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang mendakwa kita. Ada suara, kita bisa self-talking gitu ya dalam kehidupan kita bisa ngomong, tuh kan, kamu sih nggak cepet-cepet waktu itu. Kadang-kadang waktu kita bisa berbuat kesalahan, kita ada suatu peristiwa yang terjadi, kita ada rasa guilty feeling, kita jadi insecure sendiri, ada suatu tuduhan yang menuduh kehidupan kita, yang terus seolah-olah membuat penyesalan demi penyesalan. Berapa banyak pernah mengalami ini? Saya pernah mengalami beberapa kali. Tapi ini yang saya percaya. Paulus mengatakan, siapakah yang akan menuntut orang-orang pilihan Allah? Who shall bring any charge against God elect? Dalam bahasa Indonesianya dikatakan, siapa lagi yang berani mendakwa kita? Tahukah kita bahwa iblislah pendakwa kita? Makanya di dalam kitab Wahyu, oleh darah anak domba, oleh setiap kesaksian kita, setiap musuh itu dikalahkan. Makanya ketika kita merasa bahwa ada yang mendakwa kehidupan kita, mulai kita tahu bahwa ada darah Kristus yang membebaskan kita dari semua dakwaan itu. Darah Kristus dan kesaksian kita. Sehingga tidak ada yang berani mendakwa kita. Karena kita sudah dipilih, orang yang dalam pilihan Tuhan, dia yang sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Sehingga kita dibenarkan di hadapannya. Gimana sih cara Tuhan itu membebaskan orang-orang pilihannya itu dari setiap dakwaan yang dilontarkan oleh si musuh dalam kehidupan kita. Si iblis yang selalu menuduh kita, mencuri, membinasakan, menghancurkan kehidupan kita. Yesaya 54 ayat 17, kita bisa melihat di sini bahwa setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Seringkali dalam kehidupan kita merasakan ada tuduhan dakwaan ya, beda sama hukuman, bukan beda sama condemnation. Tapi ini benar-benar istilahnya seperti dakwaan yang terus-menerus meneror kehidupan kita. Dan firman Tuhan juga mengatakan, Yesaya 54, orang-orang pilihan itu setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau di pengadilan, akan engkau buktikan salah. Jadi kita bisa melihat bahwa kasih Tuhan itu seolah-olah dia adalah hakim maha agung. Mungkin Anda bisa kalah di level pengadilan kota, Anda bisa kalah di level pengadilan provinsi, tapi di level pengadilan yang lebih tinggi lagi negara mungkin Anda bisa kalah. Tapi dia hakim agung, dia melepaskan segala tuntutan. Ini yang digambarkan oleh Paulus dan kitab Yesaya. Bagaimana ketika orang menuduhkan hal-hal yang tidak benar, yang mencoba menghancurkan kehidupan kita, engkau akan buktikan salah. Dan inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu cek setiap hati kita. Ketika kita sudah berjalan di dalam rencana Tuhan, saya percaya setiap dakwaan, setiap tuduhan terhadap kehidupan kita, yang mungkin berasal dari hati kita sendiri atau tujuan iblis yang mengatakan bahwa kamu nggak berhasil, kamu salah, kamu gagal di dalam kehidupanmu. Maka firman Tuhan mengatakan itu tidak akan mempan, tidak akan berhasil melawan engkau. Amin. Itu hal yang ketiga. Dan hal yang keempat, seringkali kita bertanya, apakah Tuhan sedang menghukum aku? Apakah ini hukuman yang aku terima dari Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan semuanya itu terjadi?
Tapi firman Tuhan mengatakan, no, it is God who justifies. Tuhan yang membenarkan kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu merasakan hidup di bawah hukuman. Jika Allah yang membenarkan, siapakah yang harus dihukum? Karena Allah sendiri. Hidup kita sendiri, kita nggak mungkin bisa berbuat benar. Kita nggak mungkin bisa berbuat baik, melakukan setiap hukum yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi dikala kita merasa bahwa ini adalah hukuman Tuhan, percayalah bahwa ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, ayat 34 mengatakan, hal apa yang masih mengancam kita? Tidak ada. Tidak ada yang mengancam kita. Karena Kristus sudah mati bagi kita. Ini dasarnya. Kenapa Tuhan sudah tidak menghukum kita? Kita tidak perlu menjalani hukuman yang seharusnya diterima oleh orang-orang yang bersalah. Karena Kristus sudah mati bagi kita, kemudian dia sudah hidup kembali, sudah bangkit, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan ini yang kita perlu tahu. Saat ini Tuhan Yesus ada di surga. Apa yang dia lakukan? Disitulah dia membela kita dan berdoa bagi kita. Kita kuat hari ini karena Tuhan Yesus di surga sana bersama dengan orang-orang kudusnya. Bersama-sama di sana sedang berdoa dan bersyafaat bagi kehidupan kita. Makanya nggak ada lagi tuduhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini bahwa there is no condemnation, no guilty verdict, no punishment. Jangan Anda menghukum diri Anda sendiri di masa-masa ini. Jangan lakukan di mana Anda seolah-olah Anda merasa dihukum sendiri. Share your burden. Mulai cerita, kalau engkau merasakan kedukaan, atau engkau merasa kok Tuhan menghukum aku, bertubi-tubi Tuhan, apa kurang penderitaanku. Seringkali ada pertanyaan itu. Tapi saya mau yakinkan bahwa no condemnation for those who are in Christ. Apa itu? Yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena firman Tuhan sendiri sudah membebaskan kita. Penebusan Kristus sudah membebaskan kita dari setiap tuntutan hukum Taurat dan tuntutan kematian itu. For the law of the Spirit of life, which is in Christ Jesus, the law of our new being, kita adalah ciptaan yang baru, has set you free from the law of sin and of death. Ini kepastian kita, bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Karena Tuhan Yesus sendiri hari ini berdoa bagi saudara dan saya untuk memastikan kita terus ada di dalam rencana Tuhan. Dan ini yang terakhir, kepastian kita, that we are loved, you are loved. Katakan kiri kanan kepada suamimu, istrimu, kepada anak-anakmu yang mungkin ada di sana, saudaramu, ya dimanapun Anda berada, katakan, hey, you are loved. Atau chat di sini, di chat box katakan, hey, you are loved. Hari-hari ini kata-kata ini yang dibutuhkan, bahwa memastikan bahwa kita dikasih oleh Tuhan. Dan satu hal yang pasti, firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Pertanyaan kelima, who shall separate us from the love of Christ? Jawabannya adalah tidak ada. Nah, yuk kita lihat ayat 35. Kalau begitu, masih adakah yang bisa menghentikan kasih Kristus kepada kita? Tidak ada. Katakan sama-sama, tidak ada. Jangan pernah merasa bahwa kasih Tuhan itu terbatas dalam kehidupan kita. Jangan merasa bahwa, oh Tuhan udah nggak sayang lagi. Mungkin kemarin aku nakal sih. Kemarin aku menyimpang sih dari jalan Tuhan. Kemarin aku jatuh sih dalam dosa. Kemarin sih aku memperkatakan hal yang jelek sih. Tapi di sini kita mengatakan, kalau kita ditindas, menghadapi kesengsaraan atau aniaya, apakah itu berarti Kristus tidak mengasihi kita? Tidak. Nah, saya mengatakan, artinya buat kita yang di dalam Kristus, kesengsaraan akan terus ada nggak? Ada kan? Ya. Kadang kita merasa ditindas, ada penindasan. Benar nggak? Kadang kita merasa teraniaya, diperlakukan tidak adil. Apakah itu ada dalam kehidupan kita? Itu ada. Tapi pertanyaan Paulus bukan itu. Kesengsaraan kita, penderitaan kita, bukanlah bukti bahwa kita nggak disayang. Enggak. Justru itu dia tanya, apakah itu berarti Kristus tidak mengasihi kita? Enggak. Itu bukan buktinya.
Kemudian apa? Kalau kita dilarang memberi makanan dan pakaian, kita dilarang ke mall, kita dilarang bahkan dibunuh. Mungkin ada kematian di dalam kehidupan kita, anggota keluarga kita. Apakah itu berarti Kristus tidak mengasihi kita? Enggak juga. Makanya di sini Paulus menegaskan, walaupun kita ditindas, sengsara, dianiaya, nggak boleh beli makanan, kan nggak boleh beli pakaian, atau bahkan dibunuh, apakah itu berarti Kristus tidak mengasihi kita? Enggak, bukan itu. Makanya dikatakan, karena memang hal-hal itu masih tetap ada dan terjadi, itu akan terus ada di dalam kehidupan kita. But rest assured, bahwa itu nggak memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bahkan dikatakan kami berada dalam bahaya maut tiap-tiap hari. Hari-hari ini orang was-was. Kalau mungkin dulu orang itu bisa bertahan 6 bulan, 1 tahun, divonis kamu sakit keras. Kamu cuma bisa bertahan 5 tahun. Kamu sakit keras, bisa bertahan hanya 3 tahun, hanya 1 tahun, 6 bulan. Tapi hari-hari ini penyakit yang ada dengan cepat bermutasi. Bahkan orang hitungan hari. Orang berada dalam bahaya maut tiap-tiap hari. Dan disitulah kita mengatakan, ayat 36, 37, karena memang hal-hal itu masih tetap terjadi pada kita. Hal-hal itu semua masih akan tetap terjadi, kapanpun, dimanapun. Makanya jangan bertanya kapan masalah akan selesai, atau kapan keadaan bisa menjadi baik. Tapi percayalah, taruhlah pengharapan pada Kristus. Karena itu demi Engkau ya Allah, kami berada dalam bahaya maut tiap-tiap hari. Dalam semua hal, kita mendapat kemenangan sempurna melalui Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Despite of all, segala sesuatu yang kita alami, firman Tuhan mengatakan kita mendapatkan kemenangan yang sempurna, yang luar biasa karena kasih-Nya dalam kehidupan kita. Karena saya yakin bahwa semua yang memusuhi kita tidak dapat menghentikan kasih-Nya bagi kita. Kalau kita merasa semua situasi against us, tahulah bahwa God is on our side. Baik orang yang menyakiti kita selama hidup maupun yang membunuh kita, malaikat roh-roh jahat tidak mampu mencegah Allah untuk mengasihi. That's so powerful. Apapun nggak bisa ada yang bisa mencegah kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ini kepastian kita. Karena kita tidak perlu takut lagi terhadap tuduhan atau ancaman, baik zaman sekarang maupun yang akan datang, atau dari semua penguasa kegelapan, karena semua ciptaan Allah, baik kuasa di langit, baik yang paling tinggi maupun di bumi yang paling rendah, tidak bisa menghentikan kasih Allah kepada kita. Katakan sama-sama, tidak bisa menghentikan kasih Allah kepada kita, sebab kita sudah bersatu dengan penguasa kita, yaitu Yesus Kristus. Amin, saudara. 5 hal ini yang kita pelajari. Dan pertanyaannya mungkin, jadi kalau kita mengalami hal yang nggak enak, apa yang akan terjadi, Pastor, dalam kehidupan kita? Saya senang kalau Anda punya pertanyaan itu. Karena Roma 8 ayat 28 mengatakan demikian. Yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, pertama yakinlah, be confidence, bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, kita perlu tahu bahwa Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Allah bekerja, baik hal yang baik yang kita lakukan, ataupun mungkin kesalahan yang kita lakukan, di balik dari segala sesuatu yang kita alami, God behind the scene, BTS, behind the scene, bekerja, mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. As long as you love God, selama engkau terus berjalan bersama rencana Tuhan, kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih sesuai dengan rencananya. Ayat ini mengatakan, di balik segala sesuatu yang kita alami, ketika engkau terus bertahan, doa saya, itu semua akan menghasilkan kebaikan. Manusia bisa merancangkan hal yang jahat, situasi bisa merancangkan hal yang jahat, tapi itu menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya, karena kita dipilih sesuai dengan rencananya. Pastor Greg Russell dari Life Church, dia mengatakan gambar ini. Even if we make a wrong turn, God is still working. Seringkali kita berpikir, mungkin aku pernah melakukan kesalahan, tapi
God has a way of bringing good things out of wrong turns. Jadi bagaimana? In summary, saya mengatakan, seringkali kita bertanya, musuh kita saat ini sangat besar. Apakah kita sanggup menghadapinya? Tapi firman Tuhan berkata, Allah ada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Respon kita bagaimana? Yakin akan pembelaan Allah. Pertanyaan kita, mengapa Tuhan belum memberikan pertolongan dan jalan keluar kepada saya saat ini? No, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan ketika kita merasa kehilangan anaknya aja, Tuhan Yesus Kristus berkorban bagi kita. Apalagi yang dia bisa tahan. Respon kita adalah yakin akan penyediaan Tuhan yang tepat pada waktunya, sesuai dengan waktu Tuhan. Kita sering bertanya, bagaimana menghadapi tuduhan, dakwaan, rasa malu atau rasa bersalah karena kita belum hidup benar. Atau mungkin kita memiliki beban masa lalu. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang bisa mendakwa kita, umat yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Karena kebenaran bukan berdasarkan perbuatan, tapi karena Allah yang membenarkan kehidupan kita. Karena itu respon kita adalah yakin bahwa kita sudah dibenarkan di dalam Kristus. Seringkali kita bertanya, apakah aku sedang dihukum saat ini? Firman Tuhan mengatakan Tuhan yang membenarkan kita, Tuhan yang membela kita, Tuhan yang bersyafaat bagi kita. Karena itu yakinlah bahwa kita sudah dibebaskan dari semua kutuk dan hukuman dosa. No condemnation. Buat kita yang sudah ada di dalam Kristus. For us who are in Christ. Pertanyaan kita seringkali, apakah saya sudah terpisah? Atau Tuhan sudah nggak sayang lagi sama kita? Atau kita sudah berpisah dari kasih Tuhan? Firman Tuhan, tidak ada seorang pun dan tidak ada sesuatu pun dengan jelas dikatakan yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itulah yakin akan kasih Tuhan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kita melalui situasi apapun yang sedang kita alami. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, teman-teman semua yang ada di tempat ini. Hari ini saya cuma mengatakan bahwa you are loved. Yes, you are loved. You are loved. Miliki keyakinan bahwa Tuhan adalah pembela kita. Dia yang menyediakan segala kebutuhan kita tepat pada waktunya. Yakinlah bahwa kita sudah dibenarkan dan dibebaskan dari segala kutuk dan belenggu hukuman dosa melalui pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu. Sehingga tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Rest assured that you are loved. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita kembali mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Tahukah Anda kenapa kok Tuhan Yesus menyuruh kita untuk mengingat pengorbanannya? Karena zaman sebelum perjanjian baru, kita harus menerima hukuman atas setiap perbuatan kita. Tapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus, there's no condemnation bagi kita yang percaya di dalam Kristus. Oleh karena itulah kita mengambil sesuatu dengan serius. Percaya bahwa kita menghargai pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tanda dimulainya suatu new covenant, perjanjian baru. Mari persiapkan hati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus dikorbankan 2000 tahun yang lalu bagi pengampunan dosa-dosa kami. Mari sama-sama kita ambil roti di tangan kanan kita dan percaya ini adalah tubuh Kristus. Malam pada waktu Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah anggur perjanjian baru yang dicurahkan bagi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku, sebab setiap kali engkau makan roti dan minum cawan, engkau memberitakan kematianku sampai aku datang kedua kalinya. Ini adalah cawan anggur biasa, tapi dalamnya kita menaruh iman. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari ambil waktu, kita saling mendoakan. Suami dengan istri, orang tua dengan anak, kalau ada bersama-sama dengan keluarga Anda. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bawa Tuhan segenap hidup kami. Di tengah apapun yang kami hadapi, kami tahu bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita. Nggak ada situasi apapun, nggak ada seorang pun dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau bekerja Tuhan, mengatur segala hal yang terjadi Tuhan, demi kebaikan buat kami yang mengasihi Engkau, bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Kalau ada di tengah-tengah kita hari ini, Engkau merasa bahwa hari-hari ini Kau nggak bisa merasakan kasih Tuhan. Mungkin ada tuduhan dalam kehidupan. Mungkin ada penyesalan yang Engkau hadapi saat-saat ini. Di mana Engkau mengalami, oh iya ya, harusnya aku melakukan ini, harusnya aku melakukan itu, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang berkata bahwa musuhku begitu berat hari ini. Tapi yakinlah hari ini bahwa Dia adalah pembela kita. Dia yang akan membebaskan kita, Dia yang akan menyediakan kehidupan kita, Dia yang sudah membebaskan kita dari tuntutan hukum Taurat dan dosa. Dan gak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu dan saya ingin memimpin Anda untuk berdoa. Bapa, apapun keadaan kami Tuhan, saya percaya Tuhan, biarlah your peace yang memberikan ketenangan dalam hati kami. Kami tahu bahwa kami dikasihi. Engkau sudah pilih kami, Engkau sudah panggil kami, Engkau telah mengasihi kami. Engkau telah angkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga nggak ada tuntutan Tuhan, nggak ada hukuman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya ingin juga berdoa buat Anda yang hari ini mendengarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Selama ini Engkau belum mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini saya ingin berdoa buat Anda. Mari sama-sama kalau itu Anda, taruh tanganmu sekali lagi di dadamu dan berkata, Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Aku tahu aku orang berdosa, tidak layak menerima pengampunan. Tapi aku percaya melalui pengorbanan tubuh-Mu Tuhan, darah Kristus menyucikan aku, mengampuni dosa-dosaku. Aku menerima Engkau, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mulai hari ini surga di depan, dunia di belakang, dan aku adalah anak-Mu. Di dalam nama Yesus. Congratulations buat Anda yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hubungi kami dan nyatakan imanmu pada orang-orang, temanmu, dan supaya Anda bisa ditolong untuk your next step. Mari sama-sama kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahannya. Berkat dari Allah Bapa, dalam kasih Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menjaga menyertai umat Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang 2 kalinya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Amen. God bless you. Jangan lupa untuk menghadiri iCare Anda masing-masing. Terima kasih saudara-saudari sekalian telah mengikuti ibadah online kami pada hari ini. Terus follow Instagram account kami @IFGF-Surabaya untuk info yang paling update. Have a nice Sunday and God bless you.